gue gak pernah sih ngomong ini kayak out loud gitu karena itu bener-bener malu banget. Gue gak naik kelas, Hi everyone, welcome to my channel. This is my first video dan di video kali ini gue bakal cerita tentang perjalanan gue sekolah di Jerman, kuliah di Jerman. Dari gue sekolah bahasa sampai akhirnya gue udah kuliah sekarang. Gue udah di Jerman 5 tahun, oh my god, lama banget, gak berasa. Tapi gue masih di sini, gue belum dideportasi, so I can say I'm doing well or just fine. So jadi gue mulai belajar Jerman tuh tahun 2015, kayak Juli apa Agustus gitu. Gue belajar Jerman dari nol, soalnya gue nggak pernah belajar bahasa Jerman sebelumnya. Ya udah pernah sih lumayan denger gitu bahasanya kayak gimana, karena beberapa kali juga gue di jalan-jalan kesini sama keluarga gue. Terus sebenarnya gue tuh udah pengen banget berangkat Desember 2015, tapi karena satu hal dan yang lainnya gue belum apply visa, dan akhirnya gue jadi berangkat Maret 2016. Dan karena Desembernya atau 3 bulan sebelumnya keluarga gue udah jalan-jalan ke sana, jadi kayak udah nggak mungkin kalau mereka sekeluarga bakal nganterin gue lagi pas bulan Maret. Dan gue tuh takut banget naik pesawat sendirian, terus juga kayak bokap gue tuh nggak tega kalau gue mesti berangkat ke Jerman sendirian gitu kan, dari Asia ke Eropa sendirian. Jadinya bokap gue terbangin om gue dari Jerman ke Indo supaya dia bisa nemenin gue nanti ke Jermannya. Jadi gue gak sendirian. Gue tuh plan untuk sekolah bahasa tuh di Berlin dulu, karena om gue juga ada di Berlin dan gue bakal tinggal sama om gue di Berlin. Pas nyampe di Berlin itu masih spring. Kayaknya pas gue nyampe tuh dingin dan hujan, terus bener-bener gak enak banget. Pas gue sampai gue langsung sakit, terus gue mau nelfon bokap nyokap gue tapi gak bisa karena wifi di rumah om gue tuh lagi rusak. Kayak bener-bener sengsara banget. Seminggu kalau gak salah abis gue sampai, gue langsung mulai les bahasa lagi, karena gue nyampenya 23 Maret kalau gak salah. Gue punya les-lesan tuh udah mulai April. Terus pas pertama kali masuk ke sekolah bahasa itu benar-benar nervous banget, karena ya gimana ya, itu pertama kalinya gue bakal diajarin bahasa Jerman dengan orang Jermannya langsung, dan teman-temannya tuh udah bukan teman-teman Indo lagi. Teman-temannya tuh benar-benar dari berbagai macam negara, bahkan dari negara-negara yang gue udah gak pernah denger itu dari mana gitu kan. Pas hari pertama itu deg-degan banget sih, soalnya gue nggak tahu kayak gue bakal ngomong apa sama teman-teman gue di kelas gitu kan. Kayak Jerman gue juga udah belajar Jerman sebelumnya untuk beberapa bulan, tapi kan kita belum pernah bener-bener kayak ngomong gitu, karena belajarnya juga sama-sama orang-orang Indonesia juga. Jadi ya kalau ngomong pakai bahasa Indonesia juga lah ya, kalau ngomong kayak bahasa Jerman kayak apaan sih. Tapi ternyata itu pas sekolah bahasa tuh bener-bener fun banget. Kayak pressure-nya tuh belum banyak sebenarnya ya, soalnya cuma belajar bahasa doang. Terus teman-temannya juga baik-baik banget, cuma adalah ya yang nyebelin gitu. Terus sambil gue sekolah bahasa, gue ikut tutor juga di Berlin. Tutornya itu dari gereja Indo di Berlin. Dan awal-awal gue tuh benar-benar menyepelekan banget. Jadinya gue ikut tutor tapi juga gue jarang datang gitu, karena gue ya udah main-main aja gitu, belanja makan di luar, hura-hura. Dan emang bener apa yang lu tabur itu yang lu tuai. Jadi nggak lama setelah itu gue ikut ujian untuk masuk ke college-nya, kayak student college itu pre-uni untuk anak-anak dari negara yang sertifikat sekolahnya itu nggak diakui, karena emang mereka punya beda kurikulum. Ke Indonesia kita cuma sampai kelas 12, mereka sampai kelas 13. Jadinya untuk anak-anak dari negara yang mereka cuma sekolah sampai kelas 12, kita mesti ikut ekstra 1 tahun lagi untuk kayak istilahnya kayak ngejar materi lah gitu. Terus karena gue udah ikut ujian di beberapa kota dan gue gak dapet sama sekali, gue gak lulus, gue gak dapet, itu gue udah kapok banget. Abis gue gak lulus, gue coba ujian lagi di semester depannya, tapi kali ini bener-bener kebalikan. Karena gue udah kapok, jadi gue bener-bener belajar, kayak gue masih sekolah bahasa di tempat yang sama,
dari jam 11 sampai jam 14. Terus abis itu gue langsung tutor lagi jam 16 sampai paling jam 19 sampai jam 20. Terus pulang masak sama teman-teman gue. Terus abis itu belajar lagi sama mereka karena rumah mereka juga deket rumah gue, jadi kita malam-malam masih belajar sampai jam 12, jam 1. Begitu mereka pulang, gue balik ke kamar, gue belajar lagi sampai kayak jam 2 gitu. Atau bahkan kadang-kadang sampai jam 3, terus gue baru tidur. Itu berlangsung kayak 3-4 bulanan, bener-bener kerjaannya cuma itu doang. Gue bener-bener kali ini gak main-main, pokoknya bener-bener serius belajar. Karena kalau misalnya gue sampai gak dapet college ini, gue mesti balik Indo. Dan gue gak mau mengecewakan orang tua gue, jadinya gue tetap berusaha. Terus setelah perjuangan 3-4 bulan itu, gue ujian lagi di beberapa kota. Terus akhirnya gue dapet di Halle, itu kayak 2 jam dari Berlin. Ya not bad sih, emang kotanya kecil, maksudnya gak kayak Berlin gitu kan. Itu ini bukan kota metropolitan, cuma cukup. Tapi gue juga benar-benar surprise banget sih gue bisa lulus gitu. Maksudnya ya walaupun gue tahu gue udah belajar segala macam, tapi benar-benar tetap surprise banget. Karena pas gue ujian di kota ini, itu paling kayak ada mungkin 400 orang lebih, dan kelas yang tersendiri itu cuma 4, dan paling dalam satu kelas tuh cuma isinya 15-20 orang. Jadi istilahnya dari 400 orang itu, gue satu dari 60 orang yang diterima. Maksudnya ini untuk anak-anak yang sekolah di sini itu bukan kayak big deal banget sih, tapi untuk gue itu benar-benar big deal banget. Karena pas gue di Indo, gue benar-benar jarang banget belajar, orangnya tuh males banget. Jadi pas gue dapet ini kayak wow. Terus perjuangan juga masih belum selesai. Pas mau mulai college itu juga nervous banget karena belajar pakai bahasa Jerman, dan pelajarannya itu bukan cuma bahasa doang. Jadi gue di college tuh belajar kayak ekonomi, mate, Inggris, informatik, terus satu lagi ya bahasa Jerman juga. Cuma ya itu kayak susah gitu, biar kata mungkin matenya juga cuma ngulang dari pas apa yang udah kita pelajarin di SMA, tetap susah gitu, susah. Tapi gue bisa bilang masa-masa yang paling berkesan itu pas gue di Stuttgart tuh Stuttgart, jadi gue biasa bilangnya Stuttgart. Itu benar-benar masa-masa yang paling berkesan banget. Terus pas gue Stuttgart itu, gue masih nggak tahu gue harus belajarnya kayak gimana. Jadi kayak yang ekonomi ini gue nggak bisa ngerti semuanya, dan gue tuh kadang udah panik kalau misalnya udah mau ujian kayak gimana, gue nggak ngerti. Jadi itu satu file gitu, biasa kita nyatet di kelas, satu file gue bener-bener hafalin di otak, kayak bener-bener gue hafalin kayak every single word gitu loh. Terus gue tahu sih itu bukan cara yang benar untuk belajar, tapi kayak mau gimana lagi gitu, gue udah bingung banget. Jadi gue hafalin semua di otak, hafalin tuh satu bab. Terus pas di Stuttgart tuh gue tinggal kayak di dorm, kayak di student dorm, tapi bukan dorm juga sih, mungkin jatuhnya kayak apartemen biasa tapi untuk student. Dan gue satu building sama 5 teman gue yang dulu satu kelas juga sama gue, jadi itu bener-bener fun banget. Bahkan satu ada yang tinggal bener-bener di sebelah kamar gue, jadi kalau gue lapar, gue gak ada makanan, gue kayak ketok aja gitu, lu udah makan gak, gue lapar. Terus kayak yang gue bilang, college itu sebenarnya cuma 2 semester, tapi karena gue fucked up once more, gue ngulang di semester kedua. Gue gak pernah sih ngomong ini kayak out loud gitu, karena itu bener-bener malu banget. Malu untuk teman-teman gue yang lain yang udah lulus segala macam, dan gue mesti ngulang kayak istilahnya gue gak naik kelas. Jadi gue ngulang tuh karena pelajaran matematik. Kalau teman-teman gue di Indo semua udah tahu gue bener-bener nggak bisa matematik, itu susah banget. Gue selalu ngeles matematik tuh, selalu ngeles dari gue SD sampai SMA, sampai mau UN segala macem gue tuh ngeles. Cuma tuh kayak lucu gitu, teman-teman gue lain yang kayak, lah lu kan orang Asia gitu, kenapa lu nggak bisa mate? Terus gue kayak, ya ini tuh kayak pengecualian. Dan gue merasa saat itu gue juga lumayan menyepelekan, karena mungkin gue nggak tahu ya, mungkin gue mikir kayak ya udah gue udah dapet college, gue udah masuk gitu ya, pasti gue bisa keluar lah. Jadi gue tetap ngelakuin bare minimum dengan harapan nih gue pasti lulus juga karena gue udah masuk gitu. Tapi itu salah, itu bener-bener mental yang salah. Gue tuh istilahnya kayak gue udah sombong gitu, gue udah dapet college lah, gue udah pasti bisa men, tapi enggak, gue gagal.
Di saat itu gue bener-bener sedih banget, tapi gue ngambil positifnya aja. Karena gue ngulang, jadi teman-teman gue makin banyak. Kalau istilahnya yang lain mereka cuma kenal 20 orang dari kelas mereka, gue kenal 40. Jadinya ya gitu, teman-teman gue makin banyak. Terus setelah gue nggak naik kelas, gue akhirnya belajar dari kesalahan. Gue nggak mau menyepelekan lagi. Akhirnya gue pergi ngeles mate. Lu bayangin ngeles mate di Jerman, kayak siapa gitu yang les mate di Jerman gitu, siapa, gue doang. Cuma itu les-lesan bener-bener membantu sih, bener-bener membantu banget karena akhirnya gue lulus. Tapi emang di college ini bener-bener banyak banget ups and downs-nya, at least untuk cerita gue. Jadi mungkin next gue bakal bikin video ekstra tentang stud call ini karena itu bener panjang banget, terus emang seru banget. Ini tuh kayak masa-masa terseru selama hidup gue 5 tahun di Jerman. Terus setelah struggling a lot, gue lulus stud call bulan Juni gitu. Terus gue ada libur sampai Oktober karena mulai kuliah tuh Oktober ya kan. Terus jadinya 2-3 bulan itu gue pergunain waktu gue untuk kerja rodi di Jerman. Soalnya itu bener-bener underpaid segala macem. Pokoknya tuh kayak hell. Cuma ya udahlah ya, itu kayak gue cuma pengen nyoba doang kerja, karena itu juga pertama kalinya banget seumur hidup gue kerja. Itu emang fun banget. Terus Oktober mulai kuliah. Kuliah nggak se-fun stud call sih, karena nggak tau ya, kalau di stud call itu guru-gurunya tuh mereka jelasin apapun segala macam, mereka masih jelasinnya tuh jelas, terus pelan-pelan, jadinya kita bisa denger juga gitu, bisa ngikutin. Tapi kalau profesor di kuliahan tuh mereka ya udah nggak peduli lah, mau lu foreigner kayak lu mau apa, lu udah di uni, lu mesti bisa, lu mesti ngerti gitu. Terus semester pertama tuh juga masih berat banget buat belajar. Gue nggak tahu gue harus mulai dari mana. Terus lagi-lagi kita ada mate lagi. Oh ya, gue kuliah bisnis ekonomi gitu, jadinya masih ada pelajaran mate gitu. Terus gue udah di uni, biar kata gue udah masuk kuliah, gue tetap pergi ngeles. Dan ngeles-ngelesannya ini tuh untuk anak-anak SMA. Jadinya tuh kebayang gak sih malunya, lu udah kuliah dan lu masih pergi ngeles. Tapi untungnya gue nggak sendirian, teman gue yang lain ada 2 orang, mereka juga mau ikutan ngeles. Terus di sana juga ada 2 orang lagi dari uni yang gue sebelumnya belum kenal. Jadinya kita berlima, ya lumayan lah ya berlima. Akhirnya nih guru memutuskan ya udah kita bikin kelas sendiri untuk anak-anak uni ini gitu. Jadinya udah nggak malu-malu banget, soalnya nggak bergabung sama anak-anak SMA-nya gitu kan. Soalnya kalau nggak kayak anjing malu banget. Uni di sini juga gue kurang ngerti ya gimana kalau di Indo. Cuma kalau di sini tuh benar-benar pressure banget. Kalau satu mata pelajaran lu nggak lulus 3 kali, lu langsung di DO. Kayak gimana gitu loh. Gue juga jadi bingung, gak ngerti gak sih gue mau belajarnya gimana. Gue takutnya kayak misalnya gue belum benar-benar siap, tapi gue pengen coba aja gitu ujian. Terus gue cuma terus 1 kali misalnya udah nggak lulus, gue cuma punya kesempatan 2 kali lagi. Itu kayak biar kata ya mungkin 3 kali enough ya, tapi tetap aja deg-degan gitu anjir. Di saat gue harus ujian semester pertama, untuk pertama kalinya ujian di uni, gue stres banget sampai akhirnya gue sakit lagi. Itu sakit kayak bener-bener seminggu sebelum ujian. Yang sakitnya tuh gue sampai udah nggak bisa belajar, gue nggak bisa bangun dari tempat tidur, bener-bener pusing banget. Dan itu gue bisa bilang itu sakit terparah selama gue di Jerman. Dan masalahnya di Halle ini gue bener-bener nggak ada keluarga. Jadi kalau di Berlin gue sakit apa segala macam masih ada om gue kan. Cuma di Halle gue tinggal sendirian, nggak ada keluarga. Jadi itu benar-benar susah banget. Tapi untungnya ada teman gue baik, dia masih bawain gue makanan karena gue benar-benar nggak bisa masak, gue nggak bisa bangun. Dan akhirnya karena gue nggak bisa belajar sama sekali seminggu terakhir sebelum ujian, akhirnya gue nggak ikut ujian karena di hari H-nya pun gue masih sakit. Jadinya gue nggak ujian dan gue undur ke appointment kedua. Jadi kalau ujian di sini tuh kita selalu punya kayak 2 appointment. Kayak satu tuh misalnya kayak Februari kemarin gue harus ujian, dan appointment kedua tuh di Maretnya. Jadi istilahnya pas saat itu gue ujiannya tuh pas Maretnya. Terus next
semester kedua dan ketiga itu juga masih fucked up banget. Gue bingung, kayak gue masih belum tahu gimana caranya gue bisa belajar, bener-bener belajar gitu. Kayak gue belum menemukan kayak metode belajar yang kena gitu di gue. Jadinya biasanya tuh gue belajar kayak gue tuh orangnya nggak bisa konsentrasi kalau siang-siang kayak gini, gue nggak bisa konsentrasi. Jadi biasa gue mulai belajar tuh kalau udah malam, enggak lah, udah sore-sore gitu, jam 17, jam 5 sore gue baru mulai belajar. Dan biasa gue belajar sampai kayak pagi-pagi, jam 2, jam 3 pagi baru gue tidur. Kadang-kadang bahkan pas gue mau ujian, gue tuh paling cuma tidur dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Terus pas gue bangun jam 11, gue belajar sampai jam 8 pagi. Ya soalnya kadang tuh ujian jam 8 pagi, jadi gue bener-bener belajar ya sampai jam 7 lah. Terus gue siap-siap gue ujian. Terus pernah suatu hari ini ujian kayak informatik gitu, terus gue bener-bener gak bisa, kayak itu kayak bahasa lain gitu loh, gue gak ngerti. Terus gue belajar bener-bener gue gak tidur sama sekali. Gue gak tidur buat hampir 24 jam. Jadi hari sebelumnya gue tuh bangun jam 11 siang, terus dari jam 11 siang tuh gue belajar terus sampai jam 7 pagi besokannya. Itu tuh bener-bener gue kayak zombie. Gue pergi ujian, ngerjain ujian, terus setelah selesai gue bener-bener udah gak bisa mikir lagi. Gue langsung selesai ujian gitu ya, waktunya udah habis, gue langsung keluar, tas gue, kotak pensil, dompet, kartu ujian, semua gue tinggalin di dalam ruang ujian karena gue udah bener-bener nggak bisa mikir lagi. Tapi untung ada yang baik, dia ngejar gue, bilang gue kelupaan bawa barang-barang gue. Dan sekarang gue tuh udah semester 5. Sekarang tuh udah better, gue udah mulai ngerti sebenarnya apa sih yang gue pelajarin di sini. Gue udah mulai ngerti, gue udah mulai tahu gimana caranya belajar segala macam. Cuma perjalanan masih panjang. Terus teman-teman gue banyak banget yang nanya kayak lu kuliah sampai kapan gitu, nggak selesai. Bukan yang nggak selesai sih, gue mulainya aja tuh udah telat banget karena mesti bahasa lagi, gue nggak lulus lah segala macem. Jadi tuh bener-bener kayak gue selesai mungkin 1-2 tahun lagi, gue nggak tahu, karena gue tuh kayak ngerjainnya tuh lumayan lambat gitu. Kalau misalnya gue belum bener-bener siap, gue nggak ujian, karena biar kata kesempatan lu udah 3 kali, kayak tetap aja gitu takut gitu kan. Jadi gue ujian kalau gue bener-bener udah merasa siap. Terus juga uni gue lama banget karena 1,5 tahun pertama itu bener-bener gue struggling banget. Jadi gue nggak gitu banyak dapet kredit gitu kan dari ujian-ujian segala macam. Cuma kalau gue bilang ya nggak apa-apa sih, kayak kerjain lama gitu, ya jangan lama-lama banget, cuma nggak apa-apa nggak secepat orang-orang lain gitu, lambat tapi pasti gitu. Dan nggak apa-apa kayak take your time, kayak it's not bad gitu loh. Maksudnya gue juga kadang merasa sedih gitu kan, karena teman-teman gue tuh semua udah pada lulus dan gue di sini masih yang kayak jir gue kuliah masih 2 tahun lagi gitu. Cuma nggak apa-apa karena setiap orang ya timingnya beda-beda lah gitu ya kan. Terus kayak yang penting lu berusaha dan melakukan yang the best. Oke, kayaknya sampai di sini dulu aja cerita gue. Ini tuh cuma singkatnya doang. Kalau gue ceritain panjang-panjang tuh video gue bisa sampai 1 jam, dan menurut gue nggak ada yang mau dengerin selama itu. Dan soon enough mungkin gue bakal juga upload vlog sampah. In case nggak tahu ya, mungkin ada yang penasaran gitu lihat gimana sih hidupnya di sini tuh kayak gimana apa segala macam. Mungkin tuh juga lumayan fun untuk ditonton ngelihat international student di Jerman. And thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe channel gue, like dan komen. Semoga video ini nggak terlalu boring untuk kalian. I'm still trying. Till the next video.